Oke, jadi pada video kali ini kita akan melakukan tutorial fisika dasar untuk pertemuan kedua. Topiknya sendiri di sini yaitu hukum Gauss. Kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Untuk capaiannya sendiri, yang pertama mampu memahami flux listrik dan hukum Gauss. Nah, di sini soalnya sebuah wadah tertutup tidak bermuatan berada di dalam suatu medan listrik. Jika diinginkan total flux listrik yang menembus wadah tersebut sama dengan 0, jadi diinginkan fluxnya itu sama dengan 0, maka pilihlah jawaban yang benar. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan jawaban yang benar ya. Di sini yang pertama, medan harus uniform. Jadi harus sejajar. Apakah dengan medannya sejajar total flux listriknya akan 0? Jadi kalau flux itu kan kayak gini ya. Jadi di sini tuh suatu permukaan, terus di sini tuh ada kayak garis-garis medannya yang menembus ke suatu permukaan ini. Nah, kalau dia sejajar kayak gini, apakah fluxnya akan 0? Belum tentu 0. Terus bentuk wadah harus simetri. Belum tentu juga. Wadahnya walaupun simetri, belum tentu fluxnya itu akan bernilai 0. Terus wadah harus diposisikan pada arah tertentu, ini juga belum tentu. Yang keempat, tidak perlu dilakukan pengaturan apa-apa. Beri penjelasannya ya. Jadi di sini tuh tidak bermuatan ya. Sebuah wadah tertutup tidak bermuatan, artinya muatannya itu atau Q-nya itu sama dengan 0. Oke, jadi di sini tuh Q-nya itu sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa flux listrik itu bentuk persamaannya sama dengan E dikali dengan A, di mana E ini merupakan medan listrik dan A ini merupakan luas permukaannya. Nah, kalau kita coba jabarin lagi, E itu kan merupakan perkalian K dikali Q dibagi R pangkat 2 dikali dengan A. Nah, ketika Q-nya ini 0, Q-nya sama dengan 0, otomatis fluxnya sendiri itu akan menjadi 0 gitu. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kayak gitu. Atau juga kita bisa menggunakan hukum Gauss. Hukum Gauss itu kan flux listrik itu sama dengan muatan di dalam dibagi epsilon 0. Nah, kalau Q-nya ini itu 0, otomatis di sini 0 gitu. Kayak gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan pengaturan apa-apa. Kemudian untuk yang B, pada sebuah permukaan Gauss ternyata jumlah garis gaya listrik yang keluar dari permukaan lebih sedikit daripada jumlah garis yang masuk. Apa kesimpulanmu mengenai muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss tersebut? Jadi misalkan di sini tuh ada suatu permukaan Gauss. Ya, untuk soal yang B, ini untuk soal yang A. Nah, jadi di sini tuh ada garis yang masuk ya. Nah, katanya jumlah garis yang masuk itu lebih banyak gitu. Jadi misalkan yang masuk itu ada 4, terus yang keluar tuh misalkan cuma 2 gitu. Jadi yang keluar di sini yang keluar dari permukaan lebih sedikit. Nah, artinya di dalam sini tuh ada muatan apa gitu. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar ya di medan listrik. Kalau kita lihat ya, jadi garis dari medan listrik itu kan kayak gini ya. Garisnya itu kan menuju ke negatif ya kan. Garis-garisnya ini menuju negatif. Kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa garis-garis yang menembus ini tuh kan si medan listrik. Ya kan? Nah, medan listrik itu menuju ke muatan negatif. Nah, karena ini lebih banyak yang masuk, berarti di sini tuh muatannya itu negatif. Kayak gitu, sama kayak gini. Jadi medan listrik itu kan cenderung ke muatan negatif. Nah, karena ini tuh garis-garis ini tuh merupakan garis-garis medan listrik, maka muatan yang ada di sini tuh negatif. Gitu. Jadi muatan yang ada di lingkup permukaan Gauss itu muatan negatif. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita di soal nomor 1. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau masih bingung, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.